Iya, gue maafin. Gue beneran cinta sama lo. Kisah FTV kali ini diperankan oleh Adinda Azani dan Ridwan Ghani. Yang berawal dari kisah yang bernama Sora diperankan oleh Adinda Azani. Sora adalah seorang wanita cantik yang hidup di kampung pinggiran kota. Dia hanya hidup berdua dengan sang ibu yang bekerja sebagai penjual makanan keliling. Karena kehidupan Sora yang miskin, jadi Sora berniat untuk mendapatkan suami yang kaya. Karena hal itu, Sora harus berlagak layaknya orang kaya. Suatu ketika Sora hendak pergi, Sora mendekati laki-laki dengan pakaian pegawai pizza dan membawa box pizza. Dia adalah Benny yang diperankan oleh Ridwan Ghani. Ini adalah awal pertemuan mereka, di mana Sora mengira Benny sebagai tukang ojek. Lalu Benny mengatakan bahwa dirinya bukan tukang ojek. Akhirnya mereka ada cekcok sebentar dan tiba-tiba datanglah tukang ojek tersebut. Terlihat ibu Sora sedang bicara dengan Sora. Di sini ibu Sora memberikan wejangan kepada anak semata wayangnya itu. Ibu mengatakan, "Sora, janganlah bersikap seperti itu. Berlagak kaya padahal kita kan orang tidak punya." Spontan Sora menjawab, "Bu, aku ini pingin bisa punya suami kaya. Emang ibu gak mau punya suami kaya?" Ibu Sora pun menjawab, Ih, siapa juga yang kagak senang punya mantu kaya. Lu kudu nerima kenyataan kalau lu ditakdirin jadi orang biasa. Scene berpindah ke taman. Di sini awal pertama kali Benny bertemu ibunya Sora. Dan ini kedua kalinya Sora bertemu Benny. Ketika ibu Sora merasa pusing dan akan terjatuh, tapi Benny spontan menahan dan memegang ibu Sora agar tidak jatuh. Dari kejauhan Sora melihat hal itu dan Sora salah paham dengan Benny. Sora pun memarahi Benny dan Benny pun lantas pergi. Malam pun tiba, Sora terlihat sedang bersama cowok kaya yang baru saja keluar dari resto dan tidak pulang. Sempat cowok itu mengenalkan Sora dengan temannya dan memberitahu bahwa Sora juga orang kaya. Sora pun terlihat agak kikuk. Ya elah, jangan bersama siapa sih yang atau jangan bersada perumahan elit. No, nggak di situ. Berarti gini ya, Crazy Rich Jalan Persada. Ketika Sora hendak diantarkan pulang, Sora menolak karena takut ketahuan. Jadi Sora beralasan agar si cowok itu tidak mengantarkannya pulang. Sora pun akhirnya pulang sendiri dan jalan kaki. Di perjalanan Sora bertemu lagi dengan Benny. Yang saat itu juga Benny sedang lewat jalan itu. Benny pun menawarkan tumpangan pada Sora, tapi Sora malah sok-sokan tidak mau. Tanpa basa-basi Benny pun mau pergi, tapi Sora justru memarahi Benny. Emang kamu tega sama perempuan cantik yang jalan sendiri? Akhirnya Sora pun diantarkan oleh Benny. Sampainya di rumah, Sora menyuruh Benny untuk menunggu dan Sora mengambil uang 10.000 untuk Benny. Benny pun tertawa. Sudah, ambil aja uangnya. Saat itu juga mereka ngobrol sebentar. Benny pun mengatakan, rumah kamu biasa aja, tapi kok kamu dandannya nggak biasa ya? Sora pun menjawab, iya saya emang bukan orang kaya, tapi itu kan bukan urusan kamu. Esok harinya Benny mengajak ngobrol sepupunya dan curhat tentang wanita cantik yang bernama Sora. Sepertinya Benny sudah menaruh hati dengan Sora. Saat itu juga Sora sudah berdandan cantik layaknya orang mau kondangan. Sampai-sampai ibunya kaget, padahal cuma mau gantiin ibunya dagang. Jadi teman-teman, ibunya Sora sementara belum kuat dagang ya, semenjak kejadian mau pingsan di taman itu. Sesampainya di taman, lagi-lagi Sora bertemu dengan Benny. Sontak Sora langsung emosi. Heran gue, lu kok ada di mana-mana sih? Lu ngintilin gue ya? Justru Benny malah ngajak Sora berkenalan dan Sora pun menolak dengan alasan Sora maunya berteman dengan orang yang kaya. Tapi Benny tidak menyerah begitu saja. Justru Benny menyodorkan kartu namanya kepada Sora agar nanti jika suatu saat Sora butuh bantuan, Benny akan segera datang dan membantunya. Scene berpindah ke rumah Sora. Saat itu gebetan Sora menelpon dan mengajak Sora untuk ikut menghadiri pesta ulang tahun temannya. Tapi si cowok itu menyuruh Sora untuk memakai pakaian yang bagus. Sora pun bingung karena nggak punya uang untuk membeli baju bagus. Sora pun punya ide. Dia datang ke kantornya Benny dan meminta bantuan dengan Benny. Sora meminjam uang untuk beli baju. Justru malah Benny mengajak Sora memilih baju di butik. Sesampainya di butik, Sora pun takut karena butik itu terkenal mahal. Benny pun menenangkan Sora, tenang aja, kan ada diskon besar-besaran. Butik mahal ini gue tahu nih. Udah gak usah khawatir, kan diskon. Benny menghampiri karyawan butik dan meminta si karyawan butik ini menghampiri Sora dan bilang kalau bajunya yang dipilih diskonnya besar banget. Oke, di sini kita tahu kalau Benny itu bukan karyawan biasa. Sepertinya dia owner dari butik dan pizza yang dia dagangkan. Lanjut. Sora pun menemukan baju yang dia sukai dan Benny pun mengambilkannya dan langsung menyuruh pelayannya untuk membungkusnya. Di sini Sora mengatakan, udahlah, satu aja. Ntar gue susah lagi balikinya. Ntar kalau lu nggak bisa makan sebulan, gue juga yang repot. Benny pun langsung berpikir bahwa sebenarnya Sora ini orang baik. Dia mikirnya kayak gitu. Gue yakin dia ini cewek baik-baik. Malam pun tiba, Sora terlihat sedang bersama gebetannya di acara ulang tahun temannya. Dan Sora terlihat memakai baju yang beli di butik tadi siang. Memang agak rumit sih, jadi Titi suka dengan Dika, Dika suka dengan Sora, dan Handi suka dengan Titi. Oke, Titi mengajak Dika untuk mengenalkan ke teman-temannya. Sora melihat hal itu otomatis menjadi cemburu dan lebih baik pergi menunggu di parkiran. Malam itu juga Benny datang dengan pacarnya yang sebenarnya Benny tidak sukai dan melihat Sora sedang bengong campur sedih di parkiran. Dika menghampiri Sora dan mengajaknya untuk masuk ke dalam, tapi Sora nggak mau dan beralasan sakit. Keesokan harinya, Benny sudah parkir di depan rumah Sora. Dan Sora pun memarahinya dengan mengatakan,
Datang ke sini itu ada aturannya tahu, harus memakai mobil mewah. Benny pun tertawa melihat tingkah lucu Sora. Sora memberikan uang 200.000 ke Benny untuk membayar gaun kemarin, tapi Benny menolak dan kasih tahu ke Sora kalau butik yang kemarin diskon lagi, jadi 100 ribuan. Ini sih hanya modus Benny aja biar bisa jalan dengan Sora. Mereka pun jalan. Di tengah perjalanan Benny berhenti dan hendak memberikan pizza ke pelanggannya. Karena Sora melihat rumah besar dan dia pun jadi penasaran, dan akhirnya Sora yang nganterin pizzanya. Pas pintu terbuka, Sora pun kaget, ternyata itu rumahnya Titi. Sora bingung dan akhirnya mengeles kalau dia hanya nyasar. Titi yang curiga pun berpikir panjang untuk membuktikan kalau Sora itu orang miskin. Setelah itu, Sora dan Benny berdialog dan Benny memberikan masukan kepada Sora tentang kehidupan yang berpura-pura. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Di sisi lain, Titi pun berencana untuk menjebak Sora dengan mengajaknya makan malam dan berharap nanti akan terbuka semua rahasia Sora tentang dirinya yang sebenarnya miskin. Terlihat dari cara makannya, Sora kesusahan memotong steak. Tapi Dika tetap care dan membantu Sora. It's okay, makan malamnya berjalan lancar. Setelah hendak pulang, lagi-lagi Dika menawarkan dirinya untuk mengantarkan Sora. Tetapi Sora menolak dan berpura-pura sudah mau dijemput supir. Mereka pun ikut menunggu supir Sora. Sora gugup dan bingung, muncullah ide menelpon Benny. Padahal Sora cuma pura-pura telepon supir gitu ya. Karena Sora juga belum tahu kalau sebenarnya Benny orang kaya. Benny bingung sih saat si Sora telepon, tapi dia tahu dan segera jemput Sora dengan pakaian sopir. Benny pun datang dan Sora agak kaget, tapi berhasil melewati malam yang penuh drama ini. Oke, lanjut. Akhirnya Titi tahu siapa sebenarnya Sora setelah bertemu Sora di jalan dan saat itu Sora sedang menjual kue dengan nyaknya. Titi langsung merekam dan memberikan kepada Dika dan Handi. Mereka pun OTW mencari rumah Sora dan menemukannya pas dengan Sora yang lagi menata kue dagangannya di depan rumah. Dika kecewa dan pergi meninggalkan rumah Sora. Sora pun menangis, Sora merasa direndahkan. Scene berpindah melihatkan Sora sedang merenung dan Benny pun datang untuk membuatnya tersenyum. Ketika Sora membantu Benny menjual pizza, Dika dan Titi menggunakan mobil Honda Accord 2013 berhenti menghampiri. Titi bicara pedas yang membuat Sora sakit hati dan Dika pun mengatakan Sora orang yang mengecewakan. Adegan dramatis ala FTV pun datang. Hujan gerimis di suatu rumah dengan rumput hijau. Benny dan Sora saling bicara. Di sini Sora semakin sadar bahwasanya dia tidak pantas dengan Dika. Benny selalu menguatkan Sora agar Sora tegar dan kuat. Di scene selanjutnya mereka saling jebak-menjebak karena cintanya Titi ke Dika membuat Titi ingin menghabisi Sora dan akhirnya Sora bisa melewati semua ini. Sora sudah mulai jatuh cinta dengan Benny karena Benny yang selalu ada buat Sora. Ketika itu momen dimana Benny akan menembak Sora pas di depan rumah Sora. Benny pun sudah memegang tangan Sora hingga akhirnya Benny akan menyatakan cintanya. Tapi sayang sekali itu semua tidak sesuai rencana. Tiba-tiba dua makhluk perempuan yang gak cantik-cantik juga mengacaukan semuanya. Sora akhirnya tahu siapa Benny sebenarnya. Saat itu juga Sora merasa dibohongi dan sangat kecewa dengan Benny. Sangat kecewa sampai-sampai Sora bilang ternyata gue jatuh cinta sama penipu. Malam pun datang, Benny yang sangat mencintai Sora tak pantang menyerah. Benny menyiapkan banyak oncor ditancapkan depan rumah Sora dengan bentuk love. Dan berteriak Sora, I love you. Sora yang bingung, bimbang, dan Bambang pun tetap stay di dalam rumah sambil nangis tipis-tipis. Membiarkan Benny hingga kehujanan dan akhirnya membuat Benny meriang. Dan kita masuk di penghujung cerita FTV di mana semua yang jahat akan menjadi baik, semua yang gila akan menjadi waras, dan siapa yang sakit akan menjadi sehat. Itulah FTV. Semua teman-teman Benny dan Sora awalnya menjadi musuh dan saling benci, kini berniat untuk menyatukan Benny dan Sora. Hingga mereka berdua digiring ke suatu tempat untuk Benny mengungkapkan semua perasaan untuk Sora. Hingga akhirnya Sora menerima Benny dan mereka hidup bahagia selamanya. Gue minta maaf Sora. Lo mau kan maafin gue? Iya, gue maafin. Gue beneran cinta sama lo. Begitulah guys cerita FTV, singkat, padat, dan membagongkan. Oke, selesai ya teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Dan salam sukses selalu. Bye-bye.